Baik, anak-anak, sebelum kita mengakhiri nih pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kita akan mengulas terlebih dahulu ya materi kita yang udah kita pelajari nih selama beberapa jam tadi ya. Oke, jadi yang pertama tadi kita udah belajar tentang apa? Tentang stoikiometri. Coba pengertian stoikiometri apa? Secara singkatnya ada yang bisa menjawab? Saya. Oh, sepertinya pada semangat ya. Ayo, mau siapa? Dila dulu. Stoikiometri itu adalah ilmu yang mempelajari perbandingan zat-zat dalam reaksi agar semuanya berlangsung seimbang. Iya, betul. Haira mau menambahkan? Sama sih, Pak. Oh iya, oke ya. Betul jawabannya bahwa stoikiometri itu cara singkatnya itu ilmu yang mempelajari tentang perbandingan zat-zat dalam reaksi kimia agar berjalan seimbang. Terus setelah kita belajar pengertian stoikiometri, kita udah belajar apa lagi? Cara menyetarakan reaksi ya. Mulai dari produk dan juga reaktannya itu harus sama ya, koefisiennya dan lain sebagainya. Terus setelah itu kita dapat menentukan apa? Reaksi pembatas, betul ya. Setelah kita udah mengetahui, udah disetarakan, kita juga bisa mengetahui reaksi pembatasnya itu apa, dan juga mungkin diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya nantinya. Oke, setelah itu Bapak ingin menyampaikan ya poin penting yang sudah tadi dipelajari bahwa stoikiometri nih singkatnya itu seperti resep makanan ya, yang mana ketika kita ingin membuat suatu produk itu harus seimbang bahan-bahannya. Nah, begitu juga dengan ilmu kimia ini. Jika kita ingin menghasilkan produk atau mungkin hasil yang diinginkan, maka perbandingan-perbandingan tiap zatnya itu juga harus tepat. Ya, perlu diingat itu. Oke, selanjutnya kita akan evaluasi dulu nih. Coba dari yang udah tadi kita pelajari bersama, ada yang tahu gak reaksi pembatas itu apa? Oh, ayo Desa. Reaksi pembatas itu merupakan zat yang habis duluan saat reaksi berlangsung. Ya, betul ya. Jadi reaksi pembatas itu suatu zat yang habis duluan ketika reaksi berlangsung. Nah, ketika suatu zat itu habis, maka reaksinya juga akan berhenti berlangsung karena memang sudah habis itu sebagai reaksi pembatasnya. Oh, contohnya siapa yang tahu? Saya. Boleh, Rahma. Contohnya kalau kita bikin teh itu kan menggunakan gula, tapi Yeah. gulanya cuma sedikit, maka gula tersebut menjadi pembatasnya dan tehnya rasanya agak manis. Nah, betul ya, itu konsep dasarnya. Kayak misalkan kita bikin teh, misalkan kita menambahkan gulanya cuma sedikit. Nah, berarti gula di sana itu sebagai reaksi pembatas. Ketika bereaksi dengan teh, maka gula akan duluan habis sehingga menyebabkan tehnya kurang manis. Oke, sekarang untuk tes evaluasinya, coba keluarkan satu buah lembar kertas. Satu lembar kertas. Mau di buku, mau di kertas boleh. Yang penting nanti dikumpulkan ke Bapak. Udah siap? Soalnya satu aja ya, cuma punya 2 anak. Oke? Nih soalnya Bapak punya reaksi H2 tambah O2 menghasilkan H2O. Nah, untuk mol H2-nya itu 4 dan mol O2-nya 2. Pertanyaan yang pertama, apa reaksi pembatasnya? Zat apa? Dan yang kedua, berapa mol H2O yang dihasilkan? Coba sebelum teman-teman mengerjakan soal ini harus disetarakan dulu gak reaksinya? Harus ya, karena belum setara. Coba gimana cara menyetarakan reaksi ini? Menambahkan apa? Di mana? Di sini, di sana? Di sini. Udah seimbang belum? Apalagi? H-nya ditambahkan? Udah seimbang? Sudah. Yakin? Ya, betul ya, udah seimbang. Coba sekarang karena udah seimbang reaksinya coba dikerjakan dalam waktu 5 menit cukup? Cukup ya, coba kerjain.
Udah? Coba kalau udah, siapa yang mau maju ke depan buat jadi perwakilan? Ayo, siapa yang mau jadi perwakilan buat nomor 1, nomor 2? Coba. Apa belum selesai ngerjainnya? Depara mau? Yuk, maju. Yang nomor 1-nya nih, nomor 1-nya. Kalau enggak sebutin deh di sana, gak apa-apa. Apa reaksi pembatasnya coba? Derhama mau? Boleh, Kak. Reaksi pembatasnya yang mana? Tidak ada reaksi pembatas karena mol antara 2H2 sama O2-nya itu sudah setara, Pak. Jadi tidak ada reaksi pembatasnya. Iya, itu dari D. Rahma. Coba dari yang lain ada jawaban lain? Sama semua? Oke, bener ya. Gak ada reaksi pembatas. Kenapa? Karena emang udah setara. Mol yang O2-nya kan karena koefisiennya 1, berarti setengah dari mol H2 ya. Berarti betul. Ini tuh gak ada reaksi pembatasnya. Karena dua-duanya juga bakal bereaksi habis langsung. Ternyata gak kekecoh ya dengan pertanyaan Bapak. Coba yang kedua, berapa mol H2O? Ayo Pak, Berapa? kalau semuanya itu habis bereaksi, berarti hasilnya 4 mol H2O. Oke, yang lain ada jawaban lain? Sama. Sama jawabannya? Ya, betul ya. Jawabannya itu adalah 4. Kenapa 4? Karena lihat aja di sini gampilnya. Ini koefisiennya itu kan 2. Sedangkan ini 2H2 juga molnya itu 4. Nah, berarti sama-sama aja ya. Berarti molnya juga 4. Oke, alhamdulillah ya. Coba nanti dikumpulkan ya di ketua kelasnya untuk jawabannya, nanti setorkan ke Bapak. Oke, alhamdulillah jawabannya udah bagus-bagus semua, udah pada paham ya sepertinya. Tapi jika emang ada yang belum paham, boleh nanti mungkin ke temennya atau mungkin ke Bapak langsung juga boleh untuk tanya lebih jauh. Dan juga untuk yang udah paham juga, jangan merasa udah paham banget gitu ya. Tetap diulas kembali materi-materi ini, dan juga untuk pertemuan berikutnya pelajari coba di bab selanjutnya ada apa, subbab selanjutnya. Ada tentang molaritas ya dan lain sebagainya. Nanti coba pelajari di rumah agar pada saat pembelajaran berikutnya ada bekal ya. Oke, untuk itu oh iya ada tugas nih. Kan kalau tadi untuk pertemuan selanjutnya ya. Sekarang ada tugas nanti di rumah. Tugasnya dikit. Coba teman-teman nanti cari salah satu reaksi yang ada di rumah yang kaitannya erat gitu dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak misalkan pada saat memasak atau mungkin mendidihkan air atau menyemprotkan parfum, kan itu semua ada reaksi kimianya ya. Dan juga coba cari yang pertama reaksinya seperti apa, terus zat-zat yang adanya apa, serta reaksi pembatasnya. Cukup itu saja ya tugasnya. Oke, alhamdulillah teman-teman dari semua evaluasi juga udah menunjukkan gitu ya, teman-teman semua udah mencapai tujuan pembelajaran kita semua. Untuk itu akhir kata mohon maaf apabila Bapak banyak salah dalam pertemuan kali ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.